Hai teman-teman, video ini diambil sekitar bulan Juli. Telat sih, tapi enjoy. Halo, kita sekarang sudah sampai di air terjun Kapas Biru. Jangan lupa subscribe. Jadi setelah maksudnya baru sampai di air terjun Kapas Biru, masih jalan. Jadi kemarin habis corona udah tutup sekitar 3 bulan 4 bulanan. Mulai minggu kemarin udah buka nih Kapas Biru. Jadi saya dan juga teman-teman di belakang nyoba datang ke Kapas Biru. Gimana sih keadaannya? Masih bersih, terawat, atau gara-gara tutup corona kemarin jadi nggak terawat? Yuk, kita cek. Karena pas nyampe di sini udah menjelang sore, jadi suasananya enak nih, nggak panas. Setelah berjalan beberapa saat turun menuju ke air terjun Kapas Biru ini, jalannya masih lumayan bagus dan nggak menyusahkan kita. Dan habis ini kita turun di turunan yang paling tajam. Jadi kalau misalkan turun, ini adalah turunan paling tajam, dan juga nanti kalau pulang, ini adalah usaha terkeras kita buat sampai ke tempat parkir lagi. Jadi jalannya itu tangga tapi cukup menukik. Yaudah yuk. Wadidaw. Buat yang pertama kali kesini, kalau lihat jalannya kayak gini mungkin lumayan serem ya. Tapi buat yang udah beberapa kali kesini, gampang lah ya. Sembari saya turun tangga, saya mau bagi-bagi informasi nih. Karcis masuk ke Kapas Biru ini cukup Rp7.000 aja per orangnya. Buat parkir motor Rp2.000. Sedangkan kalau kalian bawa mobil, bayar Rp5.000 aja. Murah kan? Kalau ada yang tanya, ke Kapas Biru jauh nggak sih? Sebenarnya nggak jauh ya, kalau kita udah biasa dan juga nggak terlalu terforsir buat lari. Karena jalurnya turun. Biasanya orang-orang kalau kesini terforsir buat lari, jadi cepet capek. Selama rute trekking nanti kalian bakal tahu udah deket apa belum. Kalau kalian udah sampai di sebuah sawah. Sawahnya nggak gede, kecil, tapi itu bisa cukup jadi penanda buat kalian kalau air terjunnya udah deket. Yuk. Jalan ini lumayan licin nih kalau musim hujan. Apalagi yang ini, kalau hujan itu semuanya ngerembes air. Untungnya masih musim panas. Daerah Pronojiwo di Lumajang bagian selatan memang terkenal banget sama tanaman kopinya. Ini di kiri kanan tanaman kopi. Jangan dipetik ya. Bentar lagi kita sampai sawah. Berarti udah nggak jauh lagi. Ya, akhirnya kita udah sampai sawah. Ya dulunya sih sawah. Kalau sekarang nggak tahu karena panen atau gimana. Nggak tahu ini tanamin apa. Jadi kalau kita udah sampai sini berarti udah nggak lama lagi udah sampai. Oh ya, kalian inget nggak tentang vlog asisten traveling yang beberapa minggu yang lalu datang ke Coban Seriti? Nah, kalau dulu sebelum ada jalur yang baru, kita lewatnya lewat jalan ini. Tapi bedanya kalau dulu kita turun ke aliran sungai yang namanya Sungai Seriti, yang alirannya dari Gunung Semeru. Mana aliran sungainya? Ini dia. Wah, sayup-sayup udah kedengeran nih air terjunnya. Kayaknya udah deket. Wah, pantas aja. Udah di depan, udah kelihatan. Mau lihat? Nih.
Sepertinya capeknya terbayarkan karena kita udah sampai tepat di depan air terjun yang fenomenal indahnya dan juga pasti ngangenin, air terjun Kapas Biru. Ya udah yuk, kita main-main aja sama teman-teman. Lumayan rame karena ini weekend ya. Jadi tempat terbaik buat menikmati suasana air terjun Kapas Biru ini ada di bebatuan yang letaknya tepat berada di aliran air. Di sini kita bisa foto-foto, video, atau sekedar ngopi sama teman-teman. Setelah mandi di aliran air Kapas Biru, kedinginan banget, tapi nggak nyesel deh. Airnya seger banget, nggak ada sama sekali butek-buteknya tuh nggak ada. Jadi buat kalian yang kesini, dijamin nggak bakal rugi kalau misalkan kalian mandi di sana. Tapi kalau bisa jangan pakai sabun sama sampo ya, biar nggak mencemarin airnya. Sekarang saya sama teman-teman mau jalan lebih ke atas lagi buat dapet view foto yang lebih bagus. Sorry ya kalau videonya agak shaking-shaking, soalnya kedinginan banget tuh. Udah cukup buat main-main kita kali ini ke air terjun Kapas Biru setelah liburan atau tutup selama corona. Puas banget, kita udah mandi-mandi, foto-foto, dan juga menikmati keindahan yang ada di sini. Teman-teman dan juga saya udah capek dan sekarang saatnya pulang. Oh ya, kalau kesini jangan lupa sampah dari snack-snack atau minuman yang kalian bawa dibawa pulang ya. Kalau nggak gitu, buang aja ke tempat sampah yang ada. Udah, yuk pulang yuk. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you next trip.